Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 FKIP Universitas Islam Nusantara akan mempresentasikan bagaimana cara membuat diagram di Microsoft Excel. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Chandra Mardiansah, lalu ada Eli Rukmini, ada Muhammad Fadlan Fauji, ada Sofia Fauziah Raihani, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Yasifa Erida Zulijah sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Sebelum mengetahui bagaimana cara membuat diagram di Excel, di sini kami menjelaskan terlebih dahulu juga apa sih itu diagram dan kegunaan dari diagram itu sendiri. Agar mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian yang akan disampaikan oleh Muhammad Fadlan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Excel dan diagram. Excel merupakan aplikasi yang berupa spreadsheet yang dibuat serta didistribusikan oleh Microsoft Corporation agar dapat digunakan untuk sistem operasi Windows dan juga Mac OS. Excel atau disebut juga Microsoft Excel merupakan salah satu software yang berada dalam paket Microsoft Office. Microsoft Excel digunakan untuk proses pengelolaan angka, namun tak hanya itu, karena Microsoft Excel juga memiliki banyak fitur dan fungsi lainnya. Fitur function dan formulas atau yang lebih dikenal dengan rumus Excel merupakan salah satu suatu hal yang membuat Microsoft Excel cukup dikenali oleh banyak orang. Selanjutnya, diagram adalah suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk geometris dua dimensi sesuai teknik visualisasi. Kadang, teknik yang diaplikasikan dipakai memanfaatkan visualisasi tiga dimensi yang kemudian diproyeksikan ke permukaan dua dimensi. Kata grafik biasanya dipakai sebagai sinonim kata diagram. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Fadlan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang kegunaan yang akan disampaikan oleh Eli. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi atau kegunaan membuat diagram di Microsoft Excel. Microsoft Excel rupanya sangat membantu untuk kamu yang sehari-hari harus bekerja dengan mengelola data menjadi diagram atau chart lainnya. Pada pekerjaan semacam ini, menggunakan Microsoft Excel justru sangat membantu. Membuat diagram nantinya akan digunakan untuk menerjemahkan data-data ke dalam bentuk tiga dimensi. Berikut ada 3 fungsi atau kegunaan membuat diagram di Microsoft Excel. Yang pertama ada visualisasi konsep. Diagram menawarkan untuk mengkonseptualisasikan materi secara visual agar lebih jelas dan menarik. Jenis diagram tertentu seperti diagram Venn menunjukkan keterkaitan konsep dengan menempatkan kata yang saling terkait dalam gelembung yang tumpang tindih. Ini dapat membantu seseorang memahami pelajaran yang mungkin tampak terlalu rumit ketika dikomunikasikan dalam situasi pengajaran murni berbasis ceramah. Yang kedua, ada sebuah gambar bisa mengatakan lebih banyak. Diagram pada dasarnya adalah gambar yang mengkomunikasikan informasi. Dengan menggunakan diagram, kita seringkali dapat menjelaskan data statistik dan informasi penting lainnya, seperti bagaimana sistem tertentu berfungsi dengan cepat dan dengan lebih sedikit beban sumber daya.
Menggunakan diagram lebih efektif daripada proses berbasis naratif. Ini terutama penting dalam dunia bisnis di mana informasi terus menyebar dan kebutuhan akan keakuratan, kecepatan, dan pemahaman adalah yang terpenting. Dan yang terakhir ada grafik atau diagram mempertahankan perhatian. Dalam dunia desktop publishing atau kita bisa disebut dengan penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk membuat tampilan visual dari ide dan informasi yang semakin berkembang, presentasi pasti kita harus diisi dengan penuh warna yang menarik perhatian, dapat menjadi pembeda antara pendengar yang menyerap informasi kita atau menolak konsep kita. Presentasi yang sangat bergantung pada diagram dapat mempertahankan perhatian audiens dengan memberi mereka sesuatu yang menarik untuk dilihat dan dengan memungkinkan mereka menyerap informasi dalam potongan yang dapat dikonsumsi dan mudah diingat. Diagram juga membantu dalam menyaring rencana pelajaran atau presentasi kita ke dalam konsep sederhana yang memungkinkan audiens atau siswa dengan cepat memahami garis besar konsep kita yang telah kita buat. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih juga kepada Eli. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana membuat diagram di Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke praktek yang akan dipraktekkan oleh Chandra dan Sofia. Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat diagram batang pada Microsoft Excel. Di sini sebelumnya saya sudah membuat tabel jumlah populasi penduduk yang terdapat nomor, negara, dan jumlah populasi. Di sini terdapat 10 negara dan juga jumlah populasinya. Yang pertama ada negara Singapura, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea, India, Brunei, dan juga Cina. Pada jumlah populasi, yang pertama ada 25 juta, 46 juta, 126 juta, 37 juta, 68 juta, 116 juta, 105 juta, 213 juta, 56 juta, 256 juta. Langkah yang pertama, untuk membuat diagram batang, sorot sel rank data yang ingin kamu buat grafiknya. Nah, di sini saya akan menyorot data negara beserta jumlah populasinya. Lalu, selanjutnya setelah kamu menyorot rank datanya, pilih menu Insert. Lalu di bawahnya, pilih kolom. Nah, di bagian daftar ini, klik pada More Column Charts di jendela pop-up. Pilih bar dari panel kiri. Di sini kamu akan melihat beberapa diagram batang untuk dipilih. Lalu saya akan memilih 2D column yang sangat sederhana. Saat kamu klik OK, saya klik OK dulu, grafik batang akan muncul di spreadsheet Excel. Awalnya, setiap batang akan memiliki warna yang sama. Nah, di sini yang keluar adalah warna biru ya. Untuk mengubah tampilan grafik batang dan memvariasikan warna batang, kamu bisa memilih warna yang kamu inginkan. Lalu langkah selanjutnya, kamu juga dapat memodifikasi pemformatan area manapun pada grafik, seperti area plot atau area grafik dengan mengklik kanan dan memilih opsi format.
Nah, yang perlu kalian perhatikan, saat kamu selesai membuat grafik batang di Excel, kamu dapat memperbarui label atau data kapan saja. Kamu akan melihat perubahan tersebut tercermin secara otomatis di grafik batangnya. Sekian pemaparan langkah-langkah membuat diagram batang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Sofia mengenai langkah bagaimana membuat diagram pada Microsoft Excel. Nah, di sini saya hanya akan menambahkan beberapa variasi mengenai bentuk-bentuk dari diagram tersebut. Oke, langsung kita ulangi langkah yang pertama, yaitu memblok atau memilih data yang akan dibuat diagram tersebut. Oke, kita langsung blok aja dulu. Nah, lanjut kepada menu insert dan kita memilih pada kolom yang akan memuat beberapa jenis dari diagram tersebut. Bisa kita lihat di sini ada beberapa macam jenis-jenis dari diagram tersebut. Ya, yang tadi disampaikan oleh Sofia tadi ialah kolom diagram batang ya. Nah, sekarang saya akan mencoba kepada diagram lingkaran. Jika ingin membuat diagram lingkaran, kita pilih yang pie ini ya. Pie. Nah, di sini sama seperti yang disampaikan sebelumnya, ada beberapa bentuk, ada 2 dimensi atau 2D pie dan ada 3 dimensi atau 3D pie. Kita buat yang 2 dimensi biar lebih mudah ya. Akan seperti ini tampilannya. Dan ini akan terbuat secara otomatis. Klik OK. Jika sudah seperti ini, kita bisa melakukan beberapa modifikasi. Misal kita akan mengubah gaya atau tampilan dari diagram pie tersebut ya. Ada beberapa style ya di sini. Kita akan memilih style tree ya di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ini warnanya beragam ya, dan warna ini kita bisa modifikasi sesuai dengan kreativitas kita. Contoh, kita akan merubah jumlah populasi Cina yang 25% ini menjadi warna merah ya. Kita coba warna merah. Oke, kita akan memilih warna merah ya. Tinggal kita klik yang ini dan jadi warna merah. Dan di sini akan secara otomatis berganti menjadi warna merah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial ini kita sama-sama bisa belajar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Chandra dan Sophia. Sekian presentasi video ini. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua dan semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah ataupun tutur kata yang kurang tepat, karena kami semua di sini masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.